Mampus tayo. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul The Killing Game yang dirilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan kisah pembalasan dendam dari seseorang yang pernah dirampok, diperkaos dan dipaksa untuk membunuh ibunya sendiri. Lalu akankah aksi balas dendamnya itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai target? Yuklah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Di suatu malam di jalan kota yang gelap, seorang detektif bernama Eddie dipanggil untuk kasus pembunuhan misterius. Singkat cerita, tibalah detektif Eddie di tempat kejadian perkara. Tempat itu ternyata dekat dengan sungai. Di sana, Eddie bertemu dengan partner barunya di dalam kasus ini. Dia bernama detektif Helen. Mereka pun memulai penyelidikan. Di tempat itu juga mereka menemukan seorang perempuan yang sedang hamil terbaring tidak bernyawa di jembatan. Korban itu sepertinya sudah tersengat listrik di bagian kakinya dan terdapat suatu simbol. Simbol itu bertuliskan W Delta Z atau dibaca WES. Di sini Eddie beranggapan bahwa wanita ini ada kaitannya dengan seorang pria bernama Wes, yang dimana Wes sendiri adalah kekasih wanita ini, yang merupakan seorang germo lokal yang bekerja untuk gangster bernama Pierre. Setelah itu mereka pergi menuju ke tempat di mana Wes dan Pierre biasanya tinggal. Sesampainya di tempat tujuan, Eddie pun mulai memperkenalkan Helen dengan Pierre dan krunya dari jarak jauh, yang saat ini sedang bertemu dengan geng saingannya. Di waktu yang sama, Helen pun memberanikan diri untuk turun dari mobil dan menghampiri Pierre untuk menanyakan mengenai Wes. Tapi apa yang terjadi? Kedatangan Helen membuat suasana berubah dan Helen sempat dilecehkan. Sampai suatu ketika, geng itu pun akhirnya menanggapi masalah ini dengan serius. Para anggota geng pun berkata bahwa Helen tidak perlu khawatir mengenai Wes, dan mereka mengklaim bahwa Wes tidak mungkin tega membunuh kekasihnya karena Wes sendiri sangat mencintai kekasihnya itu. Sementara itu, karena di sana ada geng musuh, Pierre pun sontak langsung menuduh bahwa geng musuhnya lah yang telah membunuh kekasihnya Wes. Keadaan menjadi tidak kondusif dan memanas. Untung saja detektif Eddie berhasil melerai perkelahian antara kedua geng dan mulai menginterogasi Pierre. Di sini tampaknya Pierre seperti mengetahui sesuatu tentang kejadian tersebut, tapi Pierre memilih untuk tutup mulut. Namun pada akhirnya Pierre berkata bahwa dirinya mengetahui keberadaan Wes terakhir kali dan membenarkan firasat atau tuduhan dari detektif Eddie. Singkat cerita, detektif Eddie dan detektif Helen pergi ke sebuah apartemen, yang dimana di sana mereka bertemu dengan seorang PSK bernama Ellie. Ellie sendiri merupakan bagian dari anggota gangsternya Pierre dan merupakan ibu tunggal dari seorang anak laki-laki yang masih balita. Eddie pun mulai menginterogasi Ellie mengenai Wes. Lantas Ellie mengatakan bahwa dirinya sudah mengisolasikan diri di ruangan lain untuk sementara waktu. Dan Ellie mengarahkan kedua detektif itu ke sebuah ruangan yang akhirnya mereka berhasil menemukan Wes yang sudah tewas tergantung dengan kondisi yang penuh luka dan darah. Jasadnya terlihat mengenaskan serta terdapat garis miring di sekujur tubuhnya Wes. Singkat cerita, setelah berhasil menemukan Wes, kedua detektif itu kembali ke kantor polisi untuk mempelajari simbol dan garis miring yang terdapat pada tubuhnya Wes dan juga kekasihnya yang telah tewas. Sama seperti dugaan di awal bahwa kekasihnya Wes tersengat listrik dan di tubuhnya terdapat sebuah ukiran simbol persamaan yang aneh. Sementara Wes sendiri tubuhnya termutilasi dan organ pisangnya sudah terpotong pada saat jasadnya ditemukan. Detektif Eddie juga mendapati salah satu jarinya Wes terbakar
dan luka bakarnya sama seperti luka bakar yang terdapat di kaki kekasihnya Wes. Helen pun mempunyai dugaan bahwa Wes telah menyetrum kekasihnya, tapi mereka belum menemukan alasannya. Dari hasil pemeriksaan medis juga memberitahu bahwa pasangan ini memiliki jejak atau di sistem tubuhnya terdapat obat-obatan penenang hewan. Hal itu memungkinkan bahwa mereka telah diculik dan mereka tewas bersama. Pemeriksaan pun selesai. Kini detektif Eddie pergi untuk bertemu dengan salah satu anggota gengnya Pierre yang bernama Dan. Terungkaplah sudah Dan merupakan orang yang mengadu atau menjadi mata-mata bagi detektif Eddie dan melaporkan serta sudah membantu Eddie dalam penyelidikan mengenai pembunuhan Wes dan kekasihnya Wes baru-baru ini. Eddie pun menanyakan suatu hal kepada Dan mengenai kemungkinan lain apakah gengnya Pierre memiliki musuh yang mempunyai motif untuk memusnahkan mereka semua. Dan pun menjawab bahwa dirinya tidak memiliki sebuah petunjuk. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu yang mengakibatkan Eddie harus segera bersembunyi. Ternyata betapa mengejutkan, salah satu anggota gengnya Pierre datang untuk meminta bantuan pertolongan kepada Dan. Dia terlihat sangat terluka parah di sekujur tubuhnya dengan dipenuhi luka sayatan sampai akhirnya tewas. Kemudian pada keesokan harinya, polisi juga menemukan saudara kembar dari teman satu geng Dan yang terluka itu. Tapi lagi-lagi jasadnya memiliki tanda persamaan aneh yang terukir di tubuhnya. Polisi pun mulai menganalisa tanda tersebut dan menghubungkan kejadian si kembar dengan pasangan yang sudah tewas sebelumnya. Karena kematian mereka itu penyebabnya sama, yaitu terdapat luka bekas sengatan listrik yang terbakar di kakinya si kembar dan kekasihnya Wes. Tidak lama kemudian, Helen mendapati sebuah panggilan telepon yang memberitahunya mengenai pembeli obat penenang yang telah berhasil terlacak. Tanpa basa-basi lagi, para detektif pun kemudian pergi menuju ke alamat yang merupakan laboratorium. Di sana mereka menemukan seorang ilmuwan hewan. Helen pun bertanya kepada ilmuwan itu mengenai obat penenang. Dan apakah ilmuwan ini mempunyai seorang asisten yang menjual obat penenangnya secara ilegal. Sontak pertanyaan itu membuat ilmuwan ini menjadi tidak nyaman dan mencoba untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sementara itu, Eddie melihat di sekeliling lab, dirinya menemukan sebuah papan tulis yang terdapat sebuah tulisan yang sama persis dengan simbol yang terdapat di tubuh para korban. Eddie pun menyadari bahwa ilmuwan hewan ini adalah tersangka dari kasus pembunuhan berantai itu. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba ilmuwan ini menembak Eddie dengan pistol yang terdapat obat penenang di dalamnya. Sementara itu, Helen sendiri langsung mengejar ilmuwan tersebut. Untungnya, sebelum ilmuwan itu melarikan diri menggunakan mobil, Helen berhasil menembak kaca depan mobil dan membuat mobil yang dikemudikan oleh ilmuwan tersebut menabrak benda yang ada di dalam gudangnya. Singkat cerita, ilmuwan itu berhasil ditangkap dan diinterogasi oleh detektif Helen dan juga detektif Eddie yang kini sudah kembali sadar. Para detektif itu bertanya mengenai kasus pembunuhan dan juga sebuah tulisan yang sama seperti simbol yang terdapat di tubuh korban pembunuhan berantai. Namun ilmuwan itu tetap bersikeras membantah tuduhan bahwa dirinya bukanlah tersangka dari pembunuhan berantai dan sedikit menjelaskan mengenai arti dari simbol yang terdapat di tubuh para korban sebelumnya yang telah tewas dalam pembunuhan berantai. Setelah itu, para detektif itu pun kembali lagi ke kantor polisi untuk mencari petunjuk. Kemudian teori demi teori pun dibahas, mulai dari profil si pembunuh yang menculik dua korban yang saling mencintai, dan kemudian si pembunuh mulai mengikat satu kursi listrik, sementara yang lain disiksa sampai mereka memutuskan untuk menyalakan saklar yang menyetrum orang yang mereka cintai sampai tewas. Detektif Helen sempat berpikir bahwa motif si pembunuh adalah untuk menguji seberapa jauh cinta bisa pergi sebelum memutuskan untuk membunuh orang yang mereka cintai demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Saat itu juga detektif Eddie menyadari sesuatu dan langsung bergegas untuk bertemu dengan Dan lagi.
Detektif Eddie pun mengatakan kepada Dan bahwa dia mungkin saja mengetahui siapa pembunuhnya. Dan pun mengatakan mengenai gadis bernama Jin yang memiliki sebuah fetish terhadap sesuatu yang disebut pisang. Setelah itu, Eddie kembali lagi ke kantor polisi. Sementara itu, Helen sedang berusaha menemukan si pembunuh dan mencari tahu mengenai setiap asisten yang dimiliki oleh ilmuwan hewan. Akhirnya, Helen memberitahu Eddie bahwa Jin adalah asisten dari ilmuwan hewan tersebut. Akan tetapi, Jin terlibat dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang dimana dirinya adalah salah satu korbannya juga. Helen juga menunjukkan bahwa Eddie ditugaskan untuk kasus ini sebelumnya dan Helen menuntut penjelasan dari Eddie. Eddie pun berkata bahwa kasusnya Jin telah dibatalkan setelah kurangnya bukti. Setelah itu, Eddie menemukan daftar gengnya Pierre dan berpikir bahwa Ellie mungkin akan menjadi target berikutnya. Singkat cerita, para detektif pergi menuju ke rumahnya Jin untuk mencari petunjuk tentang dugaan bahwa Jin mungkin menjadi pembunuh dalam kasus tersebut. Selama pencarian, mereka mengkonfirmasi bahwa Jin adalah si pembunuhnya setelah menemukan gambar kursi listrik dan metode penyiksaan. Saat itu juga, Jin tiba-tiba menelpon Eddie dan membuat pernyataan tidak menyenangkan pada target berikutnya. Jin memberi petunjuk dan mengatakan bahwa dirinya akan menargetkan seseorang yang akan merasakan sakit dari anaknya terlebih dahulu. Dari pernyataan itu, Eddie mengkonfirmasi bahwa Ellie yang akan menjadi target berikutnya, karena Ellie adalah satu-satunya anggota geng yang memiliki anak. Langsung saja, Eddie dan Helen langsung bergegas pergi menuju ke rumahnya Ellie. Di tengah perjalanan, Helen sempat bertanya kenapa Eddie ingin menyelamatkan anggota geng Pierre. Eddie pun menjawab bahwa tidak semua dari mereka pantas mati. Singkat cerita, mereka tiba di rumahnya Ellie dan mereka mencari keberadaan anaknya Ellie, tetapi sepertinya anak itu tidak terlihat. Dan akhirnya Ellie pun terlihat ada di sana. Kemudian mereka bertanya kepada Ellie mengenai keberadaan anaknya. Tapi sepertinya Ellie berbohong karena hal itu membuat Eddie menjadi marah dan mulai menampar Ellie. Dan akhirnya Ellie pun mengaku bahwa anaknya sedang bermain di aula. Dengan cepat Eddie dan juga Helen langsung pergi bergegas ke aula, tetapi anak itu tidak ada di sana. Mereka masih terus mencari, kemudian tiba-tiba terdengar suara teriakan. Dengan cepat Ellie langsung berlari ke arah sumber teriakan dan disusul oleh Eddie yang mengejarnya dari belakang. Tapi sayangnya Eddie terlambat karena Ellie diculik oleh sebuah mobil van. Eddie pun menjadi marah kepada rekannya karena tidak berusaha mengejar mobil van tersebut. Tapi ternyata Helen malah bangga tidak mengejar mobil van tersebut karena dia percaya bahwa Ellie pantas untuk menerima hukuman. Mendengar hal itu, Eddie menjadi kesal karena Ellie memiliki seorang anak yang tidak bersalah. Detektif lainnya pun ikut memprotes dan memberitahu Eddie bahwa meskipun ada seorang anak, mereka masih secara brutal melecehkan Jin di masa lalu. Helen pun berpikir bahwa Eddie melindungi geng Pierre, tapi Eddie sendiri mempunyai alasan yang dimana dirinya harus melindungi Dan yang merupakan seorang informan baginya. Setelah itu, Eddie pun pergi dari lokasi dan melihat Pierre yang tengah membuat kesepakatan narkoboy dengan orang lain. Dan setelah kesepakatan itu, Pierre melihat pemimpin geng saingannya berada di sekitarnya. Dan langsung saja Pierre mempersiapkan sebuah senjata untuk membunuhnya. Kemudian mengira dia membunuh rekan satu geng lainnya, dan pun bersikeras bahwa pemimpin geng saingannya itu bukanlah pembunuh berantai dari para anggotanya geng Pierre. Dan juga Pierre akhirnya berkelahi karena Pierre tidak mau mendengarkan Dan. Akhirnya Pierre menyerang dan menembak pemimpin geng pesaingnya sebelum melarikan diri bersama dengan Dan. Setelah itu di tempat lain, Eddie terlihat bertemu dengan si ilmuwan yang ditangkap karena keterlibatannya yang tidak langsung dalam kasus pembunuhan berantai. Si ilmuwan itu pun mengatakan bahwa Jin adalah salah satu asistennya yang hebat yang menguji cinta manusia terhadap naluri bertahannya. Dia juga mengatakan bahwa Eddie sebagai sampel utama untuk ujian. Saat percakapan mereka berakhir, Dan tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa Pierre telah membunuh si pemimpin geng saingannya.
Eddie pun langsung berkata bahwa geng mereka akan melakukan aksi balas dendam. Oleh karena itu, Dan harus bersembunyi. Eddie juga memberitahu bahwa Jin menggunakan orang-orang yang memperkaos dan menyiksanya sebagai subjek tesnya untuk penelitiannya tentang persamaan harga. Akhirnya, Eddie membawa Dan menuju ke kantor polisi untuk melindunginya dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya Jin. Mengingat detail kasusnya yang terungkap bahwa motif Jin dimulai dari kasus ini, yaitu saat Jin disiksa dan diperkaos, sampai ibunya Jin memutuskan untuk dibunuh karena ingin menyelamatkan Jin dari rasa sakit. Dari kejadian inilah akhirnya Jin kehilangan ibunya dan berada di situasi dan kondisi depresi berat. Sampai Jin mempelajari mengenai persamaan harga dari ilmuwan dan menggunakannya sebagai mekanisme penanggulangan dari tragedinya. Kemudian pada keesokan harinya, Eddie mendapatkan laporan bahwa Ellie ditemukan di suatu taman bermain. Saat Ellie ditanya mengenai keberadaan anaknya, Ellie pun menjawab dia rusak. Setelah memberitahu mereka, si pembunuh pun memutuskan untuk membunuh anaknya Ellie untuk kelangsungan hidupnya Ellie. Hal ini juga membuat Helen merasakan rasa sakit yang dialami oleh Ellie dan mencoba untuk menghiburnya. Setelah itu, para detektif membawa jasad anaknya Ellie dan melihat tanda persamaan yang sama yang terdapat di tubuh para korban sebelumnya. Karena sudah tidak kuat lagi, Helen pun bertanya kepada Eddie dan rekannya mengenai kasus yang terjadi kepada Jin karena balas dendam Jin begitu tega. Akhirnya terungkap sudah bahwa geng Pierre telah menghancurkan tempat kejadian dan menghancurkan setiap bukti yang bisa digunakan untuk melawan. Kemudian Helen pun memiliki kesempatan untuk berbicara secara pribadi dengan Eddie. Helen mengungkapkan dugaannya kepada Eddie mengenai bahwa Eddie mempunyai sesuatu di masa lalu bersama dengan Dan yang disembunyikan oleh Eddie darinya dan dari pihak kepolisian. Tapi Eddie sendiri malah mengatakan akan meminta Dan untuk bertindak sebagai umpan. Setelah itu di ruangan lain, Eddie bersama dengan Dan berbicara. Eddie pun mulai menginterogasi Dan mengenai Jin dan terungkaplah bahwa Dan juga terlibat ke dalam kasus pelecehan Jin. Meskipun Dan tidak menyakiti Jin, akan tetapi Dan menyaksikan dan tidak melakukan apapun untuk membantu Jin. Eddie sontak menjadi kesal karena Eddie tidak mau Dan menjadi tersangka dan korban dalam target Jin berikutnya. Dan tidak bisa berbuat apa-apa karena pada saat itu Pierre satu-satunya yang Dan miliki di dalam hidupnya. Karena semuanya sudah terlambat, Dan pasti akan menjadi incarannya Jin berikutnya. Oleh karena itu, Eddie bertanya kepada Dan apakah Dan memiliki seseorang yang dicintainya. Karena sudah dapat dipastikan bahwa orang tersebut akan menjadi incarannya Jin untuk melakukan aksi balas dendam kepada Dan. Sementara itu, kini Pierre tengah diculik dan disekap di sebuah ruangan yang gelap dan menakutkan. Tidak hanya Pierre, ternyata di sana juga sudah terdapat neneknya Pierre yang sama-sama diikat ke kursi listrik. Pierre berusaha untuk menenangkan neneknya dan menghiburnya, dan terus berkata untuk mengancam akan membunuh Jin apabila terjadi sesuatu kepada neneknya ini. Akhirnya Jin berkata bahwa neneknya tidak akan terluka apabila Pierre benar-benar mencintai neneknya, dan Pierre mendapatkan sebuah pilihan untuk menanggung siksaan dan mati untuk melindungi neneknya, atau menekan sebuah tombol di lengannya yang lain untuk membunuh neneknya apabila Pierre ingin selamat. Namun pada saat Jin melakukan aksi penyiksaan, Pierre sudah tidak kuat dan memilih untuk menekan tombol yang artinya neneknya akan dikorbankan oleh Pierre. Remember cutting me? Yeah, but there will be pain. Keesokan harinya, Eddie dan Helen pergi ke rumahnya Pierre untuk memeriksa keadaannya Pierre. Eddie pun menginterogasi Pierre mengenai kejadian yang baru saja dialaminya. Tanpa disadari, ternyata rumahnya Pierre sudah dikepung oleh anggota geng saingannya yang akan balas dendam atas kematian pemimpinnya yang dibunuh oleh Pierre. Helen dan Eddie sama sekali tidak mau membantu Pierre dan pergi begitu saja meninggalkan rumahnya Pierre yang tengah dikepung oleh para anggota gangster pesaingnya. Singkat cerita, mereka sampai di kantor polisi dan memulai rencana untuk menggunakan Dan sebagai umpan untuk memancing Jin. Setelah rencana dibuat untuk menangkap Jin,
Dan pun diberi tugas untuk bersama dengan detektif untuk memancing jin dalam kegelapan. Dan operasi pun dimulai. Namun pada saat mereka tiba di lokasi di mana seharusnya jin disergap, Dan malah melarikan diri dari detektif menggunakan sebuah jeep. Eddie yang mendengar hal itu langsung berusaha mencari Dan yang tidak mengikuti sesuai rencana. Sementara itu, mobil yang dikemudikan oleh Dan mengalami masalah. Dan sendiri terlihat tengah memperbaikinya. Tanpa disadari, Jin sudah berada di sekitarnya Dan. Kemudian Jin menusukkan jarum suntik ke tubuhnya Dan yang kini menjadi mati rasa. Just dropped. He hit his head pretty hard. It seemed kind of serious. I think we should lock the doors. Setelah berhasil menculik Dan, Jin pun memberitahu Eddie mengenai hal tersebut. Hal itu membuat Eddie bergerak cepat untuk menemukan Jin. Saat Eddie memasuki mobilnya, ternyata Jin sudah menunggunya di sana. Eddie pun langsung mengarahkan pistol ke arah Jin. If you shoot me, Eddie. Anywhere will do. Singkat cerita, Eddie sudah terbangun di sebuah ruangan gelap bersama dengan Dan. Eddie terlihat sama sekali tidak menggunakan selai pakaian. Usut punya usut, Jin mengetahui bahwa Dan bukanlah hanya sekedar informan bagi Eddie, melainkan Dan adalah kekasihnya Eddie. Yang dimana si Eddie ini adalah gay atau penyuka sesama jenis. Oleh karena itu, Eddie sangat menyayangi Dan. Sebuah plot twist yang membagongkan guys di sini ya. Di waktu yang bersamaan, Helen juga menyadari akan hal tersebut. Helen mencari petunjuk di rumahnya Dan. Kemudian Helen juga menyadari kesalahan yang dilakukan oleh Eddie dan rekannya yang menyabotase kasus Jin karena cinta Eddie untuk Dan. Kembali lagi ke dalam ruangan penyekapan yang dimana Jin harus menyiksa Eddie untuk membuatnya menyetrum Dan. All I thought about was dying. Akhirnya Jin pun memotong pisang miliknya Eddie karena Eddie tidak menyerah. Setelah ini Dan memohon kepada Jin untuk berhenti menyiksa Eddie dan menyetrum dirinya sendiri. Tetapi Eddie bersikeras dia tidak menyerah dan tidak menyesal karena Eddie tulus mencintai Dan. Akhirnya Jin pun membunuh Eddie karena Eddie membiarkan dirinya untuk terbunuh agar Dan bisa selamat. Setelah membunuh Eddie, Jin pun menyerahkan dirinya kepada polisi dan membebaskan Dan. Sementara itu, Helen sendiri melihat rekan kerjanya yang sudah tewas dengan kondisi mengenaskan tanpa busana dan terduduk di atas kursi listrik. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimana tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya, di sini juga ada plot twist yang membagongkan, yang dimana detektif Eddie dan Dan merupakan sepasang kekasih. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.